Tadinya, pas abis banget nonton film ini, perasaan saya itu seneng ya. Soalnya, saya ngerasa filmnya seru banget. Tapi, pas lagi nulis catatan buat naskah ini, saya jadi berubah pikiran nih. Kenapa? Itu yang kali ini dibahas. Jadi, halo pengguna internet, admin Crown di sini, dan ini pendapat saya buat film Firebreak. Jadi, mari dimulai. Buat premis ceritanya, film ini simple banget ya. Sampai-sampai nih, di Wikipedia aja cuma ada 3 baris gitu. Dimana di sini ada sebuah keluarga yang di dalamnya ada Mara, anaknya Mara, Lide, adiknya Mara, Elena, suaminya Elena, Louis, sama anaknya Elena, Dani. Nah, mereka ini lagi pergi ya ke rumah liburan punyanya Mara yang ada di tengah hutan gitulah. Tujuannya sih buat rapi-rapih ya, buat ngambil-ngambilin barang juga. Soalnya rumahnya itu mau dijual sepeninggalan suaminya Mara. Semuanya sih berjalan lancar ya, sampai Lide itu tiba-tiba ngilang ya, pas dia itu lagi pergi ke gubuk buat ngenang bapaknya. Terus masalahnya tambah ribet nih, pas di saat yang bersamaan, kebakaran hutan lagi terjadi di dekat sana. Saya mulai dari alasan saya kali ya buat senang sama film ini. Jadi, buat saya film ini tuh seru karena punya intensitas yang tinggi. Dari awal sampai akhir itu nggak dikasih kendor. Bikin saya yang lagi lemes gitu ya, jadi menggebu-gebu. Soalnya kan dikasih dorongan adrenalin gitu. Saya jelasin sedikit kali ya. Jadi, pas Lide itu ngilang, tetangga mereka, Santiago itu bilang, terakhir kali dia itu ngeliat Lide di gubuk. Nah, awalnya Mara sama Louis itu mau minta bantuannya Santiago. Tapi, tiba-tiba Mara punya ide nih, atau kepikiran lah, buat ngecek rumahnya Santiago dulu. Sayangnya, di situ Santiago gerak-geriknya malah mencurigakan. Dan dari situlah mereka jadi interogasi si Santiago, tapi pakai cara yang keras banget. Ngancem, ngiket, sampai mukulin juga gitu. Nah, bagian interogasi itulah yang bikin saya nganggap film ini seru. Soalnya tegang banget bagian itu. Tapi, balik lagi, pas nulis catatan ini, saya pikir itu aja nggak cukup deh buat bikin film ini tuh bagus gitu, buat direkomendasiin. Misalnya balik lagi ke cerita ya, sayang banget nih, film ini cuma fokus ke bagian interogasi itu aja, buat nampilin konflik karakter. Ya emang sih, dapetin informasi yang menarik dan bikin penasaran. Misalnya kayak, kenapa alasan Santiago buat nutup-nutupin sesuatu? Atau cerita misteri dibalik kematian suaminya Mara di masa lalu. Tapi sayangnya, bagian itu nggak dikulik lebih dalam. Film ini kayak lebih milih buat, iya, emang ada hal itu, tapi cuma kasih tahu aja ya. Ditambah, film ini juga ditutup cuma gitu aja, hampa dan datar banget. Kayak nggak ada tuh konsekuensi apa kek yang ditimbulin dari perbuatan karakter di sini. Kalau soal kebakarannya gimana? Ya itu mah nggak usah dibahas lah. Soalnya nggak terasa sama sekali urgensi dari kebakarannya. Soalnya baik lagi, fokusnya emang ke konflik karakter. Terus soal karakter nih. Terutama si Louis ya. Saya nggak ngerti dah. Kenapa karakter dia itu dibikin nggak mau dengerin orang. Paham, situasinya lagi genting. Tapi kalau dia dengerin orang sedikit aja, ketemu itu Lide dari tadi. Kalau Mara gimana? Sama aja sih, cuma seenggaknya dia masih sedikit lah bisa mikir. Tapi akhirnya juga sama aja sih, tetap ngehajar Santiago juga tanpa dengerin gitu. Malah bagi saya, si Elena yang paling masuk akal. Dia cuma pengen nyelamatin diri sama anaknya, tapi ditahan-tahan terus sama Louis. Atau nih, pas dia tahu kelakuan brutalnya si Louis, dia itu bisa ngeproses. Tapi ya ujungnya juga nggak didengerin, jadi nggak ngaruh apa-apa juga. Kalau Santiago, gimana ya? Karakter dia itu dibikin nggak ngasih jawaban tegas sih, sama tindakannya mencurigakan pula. Jadi ya gitu, nggak ada ruang buat karakternya berkembang. Tapi walaupun begitu, keputusan dia di akhir ya, walaupun udah diapa-apain segimanapun, tetap ngasih simpati sih. Terakhir buat visualnya, saya suka ya, film ini tuh nanti bakal pakai aspek rasio 4:3. Itu tuh bikin saya fokus ke ekspresi karakternya. Tapi nih ya, kadang kameranya itu terlalu goyang, kecepatan gitu gerakannya, jadi burem gambarnya.
Jadi pada akhirnya film ini saya kasih nilai C. Sebenarnya nih ya, ada loh potensi buat jadi film misteri yang mateng gitu. Kalau aja ceritanya itu dieksplorasi lebih banyak, karakternya juga bisa dibikin lebih berkembang, dan bagian bencananya yang nggak cuma jadi tempelan doang. Sip, itulah ya pendapat saya buat film Firebreak. Jangan lupa klik suka, tulis komentar, dan juga berlangganan. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih.